Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di room Zoom ini di saat wabah ini. Ya, mudah-mudahan walaupun pertemuan ini hanya lewat koneksi internet, namun Allah Subhanahu wa taala mengkoneksikan hati-hati kita semuanya, menjadikan satu dengan yang lain terpaut, saling memperkuat demi tegaknya Islam dan kemuliaan kaum muslimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Satu pertanyaan mungkin yang perlu kita jawab bersama di dalam kesempatan kali ini, yakni kenapa kita ini harus memilih Islam? Apa sih keunggulannya sistem khilafah itu? Sehingga seperti Hizbut Tahrir itu lebih memilih PHP-nya dicabut daripada berhenti dari meninggalkan dakwah ini, berhenti dari dakwah ini. Dalam salah satu siaran, Hizbut Tahrir ini ada seorang ketua, salah satu pimpinan ormas. Hizbut Tahrir ini dakwahnya bagus. Satu saja kurangnya, yakni khilafah. Ya, tinggalkanlah khilafah dan marilah kita bersaudara. Kenapa kita ini bisa dikatakan orang ngotot? Ngotot. Kata orang Banjar apa itu? Pak Ustadz Abdul Wahab. Gitu ya. Ngeyel kata orang Jawa, ngeyel. Ini ngeyel. Ini. Kalau bahasa Sunda Kata mau berhenti. Ada beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya khilafah syariah ini adalah bikinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keunggulan pertama ini adalah bahwasanya khilafah dan syariah ini adalah bikinan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan di dalam surah Al-Maidah ini tentang hukum. Afa hukmal jahiliyyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Jadi kaitannya dengan khilafah itu kaitannya adalah memang sistem yang menerapkan hukum Allah. Dan hukum Allah ini adalah hukum yang terbaik. Allah mengajak kita bertanya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Hadratul muhtaramin, rahmatullahi alaikum. Ayat ini di samping bertanya mengajak kita untuk membandingkan. Jadi salah satu cara untuk mengetahui keunggulan sesuatu itu adalah dengan cara membandingkan. Kata pepatah, bididdi tatamayyazul asya. Dengan tahu adanya pertentangan, perbedaan, maka jelaslah sesuatu itu. Kita tahu nikmatnya sehat kalau kita bisa merasakan membandingkan dengan sakit. Jujur kada? Nggih kalau. Yeah. Kita tahu menikah itu nyaman ya, karena kita pernah menjomblo. Kalau bebini dua, taunya nyaman dari mana? Kalau pernah bebini satu. Namun cuma bebini satu, kita tahu nyamannya bebini dua. Kita sama-sama nggak pengalaman. Sehingga kalau kita ingin membandingkan sesuatu, ingin tahu keunggulan sesuatu, bandingkan dengan lawannya. Ayat ini menyuruh kita semuanya untuk membandingkan. Apa hukum yang harus dibandingkan? Yakni hukum jahiliyah. Di dalam tafsir dikatakan, seperti Mafatihul Ghaib, Imam Ar-Razi, ayat ini terkait dengan awalnya orang-orang Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Mereka berselisih. Dan untuk memutuskan perkara, mereka memakai aturan mereka sendiri. Kemudian Allah memberikan aturan kepada
kepada mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Ini hukum jahiliyah. Setiap hukum yang dibikin oleh manusia tidak beraturan dengan apa? Disuruh membandingkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih baik? Hadratul muhtaramin rahmatullahi alaikum. Kita bisa bandingkan ini semua dari berbagai macam sisi. Kalau hanya sekedar kita lihat salah satu saja, tidak ada kita bandingkan, kita tidak akan tahu apakah ini unggul atau tidak. Beberapa waktu lalu ketika corona merebak itu ada seorang profesor menulis bahwasanya khilafah itu nggak bisa jadi solusi untuk menyelesaikan corona. Karena khilafah sendiri, dia katakan gagal juga mengatasi wabah taun. Di Syam itu pernah terjadi taun Amwas. Korbannya banyak. Ya. Di dalam Bidayah wan Nihayah itu ada 25.000 kaum muslimin di Syam itu meninggal. 25.000. Saya pikir-pikir betul juga ya, itu masa khilafah. Sahabat juga wafat. Abu Ubaidah meninggal. Mu'adz bin Jabal meninggal juga. 25.000. Kalau sekedar berpikirnya begitu, tidak ada pembanding, kita katakan memang gagal, nggak berhasil. Tetapi ketika kita bandingkan dengan sistem selain khilafah saat itu, kita baru tahu bahwasanya itu sebuah keberhasilan. Karena di daerah-daerah yang lain korbannya jutaan. Jadi 25.000 itu nggak ada apa-apanya dibandingkan penanganan yang dilakukan oleh negeri-negeri yang lain. Terus Spanyol misalnya itu bisa korbannya 20 sampai 50 juta yang wafat, yang meninggal. Ini satu sisi. Jadi perbandingan itu penting dan perbandingan itu harusnya proporsional. Proporsional, yakni membandingkan kejadiannya saat itu. Kalau kejadiannya berbeda waktunya, lain lagi ceritanya. Terus yang akhir ini juga mengatakan khilafah, fikih itu produk perang salib. Seolah-olah sistem khilafah ini sistem yang berdarah-darah. Kita lihat pada masa Nabi banyak perangnya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, perang Mu'tah dan sebagainya. Ada 62 kali ghazwah maupun syariah yang terjadi pada masa Rasulullah di Madinah itu. Apakah itu sebuah kejelekan? Tidak. Kita bisa lihat pada masa itu memang zamannya seperti itu. Zamannya peperangan begitu. Sehingga perang yang dilakukan kaum muslimin saat itu, jihad itu adalah salah satu perang yang paling beradab di dalam sejarah pada masa itu. Ini yang pertama. Jadi bagaimana kita bisa lihat Rasulullah ketika menaklukkan Makkah, beliau katakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua bebas. Mana ada pada zaman itu peperangan, begitu menang itu musuh dibebaskan begitu saja. Perang Badar ada tawanan, mereka disuruh mengajari kaum muslimin. Jadi ini sistem Islam begitu. Perang memang ada, tetapi perang yang paling beradab dalam sejarah itu adalah perang yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ini bisa kita lihat keunggulannya dari sisi yang orang mengatakan itu kejelekan. Kita bisa bandingkan dengan pada masa itu memang itu sudah paling bagus. Kita katakan mungkin punya sepeda motor Yamaha 78 itu jelek benar kalau kita bandingkan dengan sekarang. Tapi bandingkanlah dengan masa itu. Di masa itu sudah mantap benar. Kemudian masa setelahnya, pada masa perang salib pun itu juga membuktikan. Saat misalnya Richard the Lionheart itu pada waktu itu berhadapan dengan Salahuddin Al-Ayyubi di Yerusalem. Suatu ketika Richard ini sakit, itu justru diobati oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam medan perang, coba bayangkan bagaimana perang dalam Islam itu beradab. Kemudian sebaliknya pada masa jatuhnya kota Acre ini di daerah Brazil, sekarang perbatasan dengan Peru, tahun 1119 Masehi, kota itu awalnya ditaklukkan kaum muslimin, jatuh. Raja Richard waktu itu mengeksekusi 3.000 tawanan kaum muslimin. Jadi dibawa keluar, dibunuh semua.
Ini terjadi. Bagaimana juga ketika Spanyol, ribuan kaum muslimin dibantai. Siapa pelakunya? Bukan Islam, bukan. Termasuk yang paling besar ketika bicara perang, itu adalah perang dunia. Siapa pelakunya? Bukan negeri khilafah, bukan negeri Islam. Korbannya waktu itu 50 juta orang meninggal di kalangan sekutu, Inggris dan kawan-kawannya. 12 juta korbannya meninggal di kelompoknya Jerman dan kawan-kawannya. 62 juta korbannya. Itu bukan sejarah Islam. Jadi kalau kita lihat ada orang mengatakan fikih itu produk perang salib, itu kacau betul. Kita bisa katakan hukum sekarang ini produk perang dunia. Dan korbannya jauh-jauh lebih besar dari itu. Jadi ini keunggulan sistem Islam kita bandingkan satu sisi dengan satu sisi pada era yang sama. Keunggulan berikutnya adalah kalau kita lihat dari sisi biaya. Allah Subhanahu wa taala membuat sistem khilafah ini untuk masalah pemilihan itu sederhana. Bisa memang dengan pemilihan umum boleh juga. Tetapi itu lebih awet karena apa? Begitu terpilih, masa jabatannya itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Pemilihan kepala daerah, Rasulullah dan para khalifah itu tinggal memilih. Kalau misalnya ada masyarakat yang tidak senang, ya, mereka bisa syakwa, kemudian kepala negara bisa memecatnya, sebagaimana yang Rasul lakukan kepada kepala negara, kepala daerah yang dipecat oleh beliau. Begitu juga Umar misalnya memberhentikan sahabat yang diangkat sebagai gubernur. Sederhana begitu. Tidak perlu banyak biaya. Bandingkan dengan sistem demokrasi sekarang di Indonesia, di zaman yang canggih ini. Dengan pemilu, dengan kotak kardus, dan digembok dengan gembok besi. Biaya yang dipakai berapa? Selama 2014-2019 untuk pemilu, presiden maupun kepala daerah, itu menghabiskan 65 triliun. Jika dibagi 5 tahun, itu per hari menghabiskan sekitar 36 miliar. Jadi biayanya per hari itu 36 miliar. Banyak benar itu. Untuk ukuran kita banyak benar. 36 M per hari untuk apa? Sekedar memilih orang-orang yang seperti itu. Dan seandainya baik orang yang terpilih itu, bagus ya, itu tetap 5 tahun berikutnya keluar biaya juga 36 M per hari, bahkan senantiasa meningkat untuk mengganti mereka. Jadi untuk memilih perlu 36 M per hari, setelah dapat yang baik sekalipun harus diganti lagi. Ya, dengan biaya yang senantiasa meningkat. Apakah dengan biaya itu selesai? Tidak. Untuk membuat undang-undang, rencana undang-undang RUU saja, itu satu RUU dibutuhkan biaya 5,2 miliar rupiah. Itu baru rancangan. Jadi DPR itu kenapa suka bikin RUU? Salah satunya, tiap ada RUU ada duitnya. Di dalam hukum Islam, hukum Allah Subhanahu wa taala itu diberikan Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma. Kita tidak diminta membayar dan hukumnya adil. Karena ada kita satu ayat ditagih oleh Allah, ini tagihannya sekian, tidak ada. Setelah undang-undang itu dibikin dengan biaya yang mahal, ternyata banyak undang-undang itu yang kemudian diganti, tidak terpakai. Kata Dr. Bayu, ada 428 undang-undang yang kemudian tidak terpakai dan diganti. Abadul Muhtaramin rahmatullahi alaikum, sudah seperti itu efek dari tidak diterapkannya hukum Allah itu adalah mudahnya penjajahan. Undang-undang itulah sumber masuknya penjajahan. Asing bisa mendiktikan undang-undang itu, dan undang-undang itu akhirnya menguntungkan kelompok mereka, perusahaan dan sebagainya. Sehingga nggak usah heran kita ketika ada undang-undang tidak berpihak ke rakyat. Karena apa? Ada yang mendanai. Yang mengatakan ini adalah dulu anggota dewan. Sekarang juga orang partai yang berkuasa, Eva Kusuma Sundari. Kata beliau ada 76 undang-undang yang draftnya itu dari asing. Jadi ini bentuk sistem yang ada ini, pertama sudahlah mahal, yang kedua hasilnya tidak baik, yang ketiga menjadi peluang
dijajahnya negeri ini dengan penjajahan gaya baru, yakni penguasaan secara legal. Sementara kita diberi Allah pilihan, yakni hukum yang lebih baik, hukum Allah Subhanahu wa taala. Pertama lebih baik, yang kedua ini adalah bukan hanya lebih baik, ini kewajiban. Andai pun tidak baik sekalipun, ini kewajiban kita semuanya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita pilihannya ini sudah benar ataukah tidak. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk tidak salah pilih, tidak salah pilih konsep di dalam kehidupan ini, tidak salah pilih konsep apa yang kita perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.